Ibu udah makan? Udah, Neng. Barusan banget Ibu selesai makan. Oh, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Udah pulang, Mas? Iya udah Neng. Neng, gaji aku udah masuk. Kamu ambilin ke ATM di 1 juta. Nanti uangnya kamu langsung kasihin aja ke ibu. Neng, kok diem aja sih? Sana ambil ke ATM sekarang. Ibu uangnya mau pakai tuh. Oh, Ibu mau pakai ya? Ya udah deh, Mas, nanti aku ambil. Tapi aku mau ke kamar mandi sebentar ya. Mau buang air dulu. Kamu ini gimana sih, Nak? Salah kamu itu kalau kayak gitu sama istri. Salah gimana sih Bu? Ngambil uang kan emang di ATM. Apanya coba yang salah? Kalau kamu ngasih uang ke ibu, tapi kamu nggak ngasih uang ke mertua kamu, dia itu bisa sedih, tahu nggak? Karena dia itu nggak kerja, dia nggak bisa ngasih uang ke orang tuanya. Nggak boleh kamu kayak gitu. Ya terus, aku harus gimana Bu? Harusnya kamu adil. Kalau kamu ngasih ibu 1 juta, kamu juga harus ngasih mertua kamu 1 juta. Tapi kalau uangnya nggak cukup, kamu kasih masing-masing 1 juta. Ya udah bagi 2 yang 1 juta itu. 500 buat ibu, 500 ribunya buat mertua kamu. Kamu punya orang tua, istri kamu juga punya orang tua. Kalau kamu pengen ngasih uang ke orang tua kamu, istri kamu juga pasti pengen ngasih ke orang tuanya. Terus kalau kamu mau istri kamu sayang sama orang tua kamu harus sayang sama mertua kamu duluan. Itu baru namanya hidup berkeluarga. Harus adil, nggak berat sebelah, nggak pilih kasih. Kalau kamu berat sebelah, mungkin istri kamu cuma bisa diem. Tapi sebenarnya hatinya hancur, Nak. Mas, mana kunci motornya? Aku mau ke ATM sekarang. Neng, kamu nanti ngambil uangnya 10 juta aja ya. Kok banyak banget, Mas? Buat apa emang? Iya Neng, tadi aku lupa bilang sama kamu. Nanti uang 10 juta itu 5 juta kamu kasihin ke ibu aku, 5 jutanya lagi kamu kasihin ke ibu kamu, ya? Alhamdulillah. Kamu inget sama orang tua aku juga ya, Mas? Makasih ya, Mas. Iya, sama-sama Neng. Yaudah sana jalan ke ATM sekarang. Iya, Mas. Bang, bakso ya? Iya, Bang. Tunggu bentar ya. Mas, masih lama nggak di kamar mandinya? Mas, Apa sih Neng, kamu neboh banget? Ada apa? itu loh Mas, ada tukang bakso lewat. Aku mau minta uang 10.000 ya buat beli bakso. Duit terus kamu itu. Dikira duit tinggal nyarok doang apa? Cuma 10.000 loh Mas. Itu si abangnya udah berhenti di depan. Malu aku kalau nggak jadi. Ya nggak ada loh Neng. Tinggal bilang aja nggak jadi. Kok kamu gitu sih Mas? Udah sana bilangin, nggak jadi gitu. Ya udahlah, besok aku mau cari kerja aja. Cari kerja apa lagi sih Neng? Mau kerja apa kamu? Kerja apa aja lah Mas, yang penting halal. Lebay bener sih kamu ini. Apa Mas kamu bilang? Lebay. Aku cuma minta uang 10.000 loh Mas. 10.000. Ya kalau nggak ada mau gimana Neng? Apa yang mau aku kasihin? Kemarin aku kerja, kamu suruh aku berhenti. Katanya biar fokus ngurus rumah, biar fokus ngurus anak. Tapi kok sekarang malah gini sih Mas? Loh, ya iya kan, biar semuanya ada yang ngurus. Iya, aku nurut kan Mas. Sekarang aku nggak punya penghasilan, aku nggak punya uang. Aku minta uang 10.000 ke kamu aja, aku harus ngemis-ngemis kayak gini Mas. Dulu, waktu aku kerja, aku bisa beli apa aja Mas yang aku mau. Sekarang, semua harus minta. Itu juga kamu jatah-jatah Mas. Gimana sih Mas konsepnya? Nggak boleh kerja tapi uangnya dibatesin. Aku ini istri kamu Mas, berasa jadi pengemis tau nggak? Ada apa ini ribut-ribut? Ini loh Bu, aku cuma minta uang 10.000 buat beli bakso, tapi nggak dikasih sama dia. Kamu ini kenapa kayak gitu sama istri kamu? Istri kamu tuh cuma minta uang 10.000 loh. Jangan pelit-pelit sama istri. Bukan pelit loh Bu, tapi emang uangnya nggak ada. Kalau masih bisa diusahain, ya usahain lah. Jangan malah seenaknya bilang nggak ada, nggak ada. Istri itu tanggung jawab kamu, Nak. Bukan buat kamu tahan-tahan kemauannya. Aku juga nggak minta yang macem-macem kok, Bu. Aku juga minta yang sesuai sama kemampuan dia. Dengerin tuh, dia tuh nggak minta emas, nggak minta berlian kok. Kamu tahu nggak, kalau kamu pelit sama istri kamu, nanti rezeki kamu tuh jadi seret tau nggak? Tapi kalau kamu baik sama istri kamu, insya Allah rezeki kamu dilapangkan, Nak. Iya Bu, aku salah. Yaudah nih, maaf ya tadi aku kebawa emosi. Aku cuma pengen dihargain, Mas. Bukan dikasih pas ada sisanya doang. Iya Neng, aku ngerti sekarang. Ya udah sana, beli baksonya 3 mangkok sekalian. Nanti aku yang bayar. Serius, Mas? Iya, sama es teh sekalian sana. Neng, kamu ada lihat uang nggak di kantong baju aku? Oh, yang 200.000 ya, Mas? Iya, yang 200.000. Mana duitnya? Uangnya udah habis, Mas. Udah aku pakai buat beli jajan. Kamu itu kalau mau uang kerja, kebiasaan banget sih ngambil-ngambil duit kayak gitu. Kalau bukan aku yang kerja di rumah ini, kita tuh nggak bakalan makan, tahu nggak? Dikira gampang apa nyari duit? Neng, hari ini aku habis dipecat. Lah, kok bisa, Mas? Kenapa kamu, Nak? Kok bisa dipecat? Gini Bu, di tempat kerja aku itu ada pengurangan karyawan. Nah, salah satu yang kena pecat itu aku Bu. Padahal selama ini kinerja aku tuh baik-baik aja loh Bu.
Bahkan masih ada yang lebih layak dipecat, Bu, selain aku. Tapi ini malah aku yang dikeluarin, Bu. Coba kamu ingat-ingat, kamu ada nyakitin hati istri kamu nggak? Apa hubungannya sih, Bu, dipecat sama nyakitin hati istri? Makanya ibu tanya, ada nggak kamu nyakitin hati istri kamu? Ya ada sih, Bu. Seminggu yang lalu aku habis marahin dia. Emangnya kenapa kamu bisa sampai marahin istri kamu? Dia punya salah apa sama kamu? Ya gimana aku nggak marah, Bu? Dia diem-diem mengambil uang di kantong baju aku, Bu. 100.000 lagi. Terus dihabisin duitnya sama dia buat beli jajan katanya. Padahal niatnya uang itu mau aku pakai buat beli rokok, Bu. Gimana nggak marah coba? Cuma gara-gara uang 200.000 kamu marahin istri kamu? Ya pantesan aja kamu sampai dipecat. Kualat kamu itu. Jadi lebih penting rokok kamu daripada istri kamu. Emang udah bagus kamu tuh dipecat, biar kamu sadar. Nggak usah deh kamu bilang, kenapa aku yang dipecat, kenapa bukan orang lain. Nggak usah juga kamu nyalah-nyalahin bos kamu gara-gara kamu dipecat. Itu tuh udah karma buat kamu, tahu nggak? Nih, biar kamu tahu ya, doa seorang istri itu bisa ngebukain pintu rezeki buat suaminya. Tapi kalau istrinya sakit hati, apalagi sampai nangis, itu bisa ngehancurin kehidupan suaminya, bisa ngehancurin kerjaannya juga. Itu tuh nyata, Nak. Ibu ini udah bolak-balik ya ngomongin kamu. Kalau kunci rezeki seorang suami itu ada di istri. Kalau kamu rusak kunci rezeki kamu, ya udah, hancur kamu. Jangan pernah sombong kamu sama istri kamu. Kamu itu cuma numpang, tahu nggak? Karena rezeki kamu itu, rezeki anak sama istri kamu juga. Iya, Bu. Neng, ini uang bulanan buat kamu 1 juta, tapi ini buat bayar kontrakan juga ya. Mas, tapi ini kayaknya nggak cukup deh kalau sekalian bayar kontrakan. Nggak cukup apanya, Neng? Bayar kontrakan aja udah 700.000, Mas. Kalau aku minta tambah 300.000, boleh nggak, Mas? Cukup, Neng. Kamu itu harus belajar bersyukur. Belum lagi nih aku harus ngasih ke ibu aku juga. Oh, ya udah tuh, Mas. Makasih ya. Iya, sama-sama. Neng, uang kontrakan udah kamu bayar belum? Belum, Mas. Kok belum dibayar sih, Neng? Hari ini tuh tanggal jatuh temponya, tau nggak? Kalau kita sampai diusir gara-gara telat bayar kontrakan gimana coba? Oh iya, Mas. Nanti habis cuci piring langsung aku bayar. Ya udah, jangan lupa kamu bayarin ya. Neng, itu token listrik kok udah bunyi? Emangnya belum kamu isi ya? Kemarin kan aku udah ada kasih kamu uang, Neng. Kenapa nggak kamu langsung isi? Iya, Mas. Nanti pasti aku isi kok. Neng, itu aku lihat kebutuhan dapur kok udah pada habis semua sih, Neng. Kamu ini nggak belanja apa gimana sih? Kemarin kan kamu udah aku kasih uang, Neng, buat belanja. Iya, Mas. Nanti sore aku belanja. Tapi kamu anterin aku ya. Udahlah, kamu aja yang belanja sendiri. Aku udah ada janji sama teman aku, ya. Oh ya udah tuh, Mas.